Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Apalagi dosa yang kadang-kadang nggak terasa. Punten, ibu kalau suami ngajak ke rumah emaknya, nggak ke rumah mama kamu mulu, ke rumah saya dong. Itu tidak boleh. Karena suami Anda tidak keluar dari belahan batu. Ada emaknya yang mengandung, yang melahirkan. Maka Anda wajib menghormati, menghargai orang tua daripada suami. Kita semua manusia lemah, tak punya daya tanpa yang kuasa. Tapi janganlah sampai putus asa. Allah Ta'ala sangat sayang hambanya. Punya masalah kesiraman kolbu, tanyalah mama kesiraman kolbu. Cari solusinya kesiraman kolbu. Allah Ta'ala pasti akan membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Hakim, Ustadz Subki juga di sini. Ini dia Siram Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. Ustadz Agus sehat? Sehat alhamdulillah. Wih, ada ehonya loh. Di studio juga hadir teman-teman dan juga jamaah dari Majelis Taklim Andiarta Sukabumi dan juga Majelis Taklim Istiqomah Musirawa Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan semangatnya Ibu. 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 Ih, kok lemes Ibu? Ibu izin gak ke suami datang ke sini? Iya, gak usah bentak, izin. Kenapa saya bertanya seperti itu? Katanya istri itu salah satu sumber pahalanya dan juga keberkahan itu dari suami juga. Berkegiatan boleh, tapi harus restu dari suami. Karena kita akan bahas hari ini adalah dosa-dosa istri yang jarang disadari. Apa sajakah itu? Silakan, Mama. Emang nggak disadari? Bisa sadar, bisa. Orangnya sadar apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Dosa-dosa istri yang jarang disadari. Mungkin kadang-kadang ibu merasa benar, padahal itu salah. Apa aja sih? Masya Allah, punten ya. Saya bukan menyalahkan Anda. Saya pun seorang perempuan, pernah jadi seorang istri, tapi kita wajib menyadari. Apa sih kesalahan kita yang membuat suami tidak suka? Padahal yang namanya rumah tangga untuk menyenangkan, membahagiakan kita masing-masing. Sakinah, ketenang, tentraman. Tapi ada aja gangguan yang namanya manusia. Kadang-kadang punten dalam tanda kutip. Suami meminta Anda untuk datang ke tempat tidurnya. Ibu lagi capek, nggak ada pembantu, habis neriska, habis bebenah seharian. Lelah luar biasa. Ibu mau melayani atau kadang-kadang ada yang nolak nggak? Wah, langsung dijawab nolak. Orang carapenya punya. Punten ya. Masya Allah. Sementara di antara rumah tangga itu, apa sih fungsinya? Untuk memenuhi kebutuhan biologi suami, itu di antaranya. Makanya kalau seandainya seorang istri menolak keinginan suami untuk ngajak ke tempat tidur, itu dosa. Oleh karena itu Rasul mengatakan, walaupun kalian dalam kendaraan, kalau suami ngajak, layani. Lagi masak, matiin kompor. Jangan pada ketawa begitu, saya mau beneran. Walaupun ada lagi masak, tuh tanya Ustadz Subki.
Masya Allah, maksudnya anaknya 8 Ustaz Sufi. Masak walaupun lagi Masak malah nyalain kompor. lagi masak, mati dulu kompor, layani dulu suami, saking wajibnya daripada dia pergi ke rumah orang lain. Benar nggak? Itu kadang-kadang tidak disadari. Saya kan capek. Suami harus ngerti. Sekarang wajib sadar itu kebutuhan dia karena punya istri Anda. Apalagi misal punten dalam tanda kutip, Anda keluar rumah tidak izin suami. Suaminya kesel banget, kemana bini saya ini? Padahal saya pulang kerja, kok tidak ada? Nah, istri keluar rumah, kadang-kadang ibu bilang anggap biasa pergi sama teman-teman makan bakso, makan mie ayam misalnya saja. Tapi ngajin suami. Nah, kalau suami tidak suka, ibu artinya berdosa. Apalagi ada orang, tamu laki-laki, dibawa masuk ke rumah Anda. Misalnya teman kuliah Anda, sahabat Anda, suami Anda tidak ada di rumah, dibawa masuk ke rumah, itu dosa, tidak boleh. Karena apa? Jadi fitnah. Makanya seandainya ada orang tamu datang ke rumah Anda, laki-laki yang bukan mahram Anda, kemudian juga dia bertamu ke rumah Anda, suami Anda tidak ada, Anda wajib menolaknya. Atau dalam tanda kutip, Anda terima tapi hanya di luar rumah, di teras rumah. Biar kalau ada apa-apa tetangga Anda bisa melihat. Apalagi dosa yang kadang-kadang nggak terasa. Punten, ibu kalau suami ngajak ke rumah emaknya, ke rumah mama kamu mulu, ke rumah saya dong. Itu tidak boleh. Karena suami Anda tidak keluar dari belahan batu. Ada emaknya yang mengandung, yang melahirkan. Maka Anda wajib menghormati, menghargai orang tua daripada suami, keluarga suami. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang kalau seorang suami ngasih duit sama emaknya, kadang-kadang ada bini yang manyun. Ada nggak di sini yang begitu? Mana orangnya? Ngacung. Nggak Jadi ngaku. ibu tidak boleh Anda menolak. Kalau suami akan silaturahmi ke rumah emaknya, ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya. Atau kalau suami pengen memberikan sesuatu kepada orang tua, dan itu kewajiban. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 19. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil. Napakah yang terbaik dikasih sama orang tua? Yang nyari suami, maka Anda istri cukup makan, pakaian, tempat tinggal sederhana, orang tuanya harus dikasih. Jadi salah kalau seorang istri ngambil semua dari suami, ngasih mertua, tidak boleh. Anda dosa besar. Anda wajib sadar. Anda punya anak, begitu anak digedein, anak Anda gede, punya mantu. Kalau Anda pelit sama mertua, saya jamin mantu Anda nanti pelit sama Anda. Siap enggak? Makanya tidak boleh melakukan sesuatu yang suami tidak suka. Kita berpikir, benar nggak kelakuan saya? Benar nggak ngomong saya? Biar suami Anda ridho terus pada Anda, insya Allah surga menanti Anda semuanya. Amin, insya Allah. Depan. Oke, iya, insya Allah dilakukan, jangan amin-amin doang. Ya. Coba kita Amin buka. kalau kelakuan nggak sesuai. Coba kita buka dari pertanyaan deh. Siapa Mangga. mau nanya? Silakan Ibu berdiri. Kuning. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Majelis Taklim Istiqomah Muratara, Sumatera Selatan. Oke, silakan. Tanya mama yuk. Ayo. Ma, saya ibu rumah tangga. Saya dari pagi sampai sore mengurus rumah, Apa aja tuh? mengantar anak sekolah, Terus. masak, Terus. nyuci, Terus. dan keperluan suami. Malamnya, Nah, ini dia nih. Malamnya suami minta minta apa? Minta makan. minta jatah. Jatah. Tak gendong. Tapi saya menolak karena kecapean, Ma. Apakah saya berdosa? Bu, saran saya. Tadi udah saya sampaikan, walaupun di kendaraan, walaupun lagi nyalain kompor, kebutuhan harus dilayani. Saran saya, kalau Sukmawati kecapean, nggak ada salahnya. Saya capek dari pagi sampai malam, nggak berhenti ngurus kerjaan rumah, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Gampang kan Ustaz? Iya. Gampang. Iya, gitu. Self service. Daripada maaf Sukmawati, maaf saya sebagai orang tua, daripada suami Anda ngeres kemana-mana.
Iya, saya yakin Anda juga punya kebutuhan, masih muda kan Sukmawati. Kecuali kalau nenek-nenek udah beda lagi seleranya. Kalau Anda masih muda dan suami yang mengerti, maaf dalam tanda kutip, suami yang mengerti ketika melihat istrinya capek, kelelahan, dia akan aktif merangsang mana yang disentuh yang membuat dia menjadi berbirahi. Begitu Sukmawati. Saya yakin suami Anda juga pasti tahu di mana titik-titik. Bah, ini ibu-ibu di belakang ini. Waduh. Jadi Anda pun walaupun lelah bagaimanapun, keinginan itu ada. Kenapa normal tiap manusia? Itu saran saya. Ya, suaminya juga bagusnya tuh pijitin dulu gitu Maya. Ya, dipijit di mana yang selalu Sukmawati suka. Ya kan capek juga ya Maya. Iya. Dimanjain. Ah. Itu dosanya tuh betul mas semalaman sampai besok subuhnya. Begini, karena melayani suami hukumnya wajib. Seandainya dia ibadah sembahyang sunat, maka dosa sampai subuh catatan ibadah sunatnya nggak dicatat. Oh. Kenapa? Melayani suami wajib, tahajud sunat. Wajib sunat didahulukan manapan. Wajib. Makanya layani suami begitu keramas baru Anda sembahyang tahajud, itu lebih baik Sukmawati. Oke, kan misal Lah, saya tanya dulu. Sukmawati anaknya umur berapa? Yang pertama, ya ada berapa anaknya? 3. Umur berapa aja? Yang pertama 16 tahun. Terus? Yang kedua 11. Terus? Yang ketiga 7. Itu tuh hasil nolak semuanya ya. Maaf, Sukmawati. Kalau saya melihat ya, siapapun kita yang berumah tangga termasuk saya, tidak mungkin 24 jam habis sama sekali. Dan pekerjaan berat bagaimanapun, kalau ikhlas mengerjakannya tidak akan terasa berat, enjoy aja. Itu mas sekali-kali boleh, tapi kalau kepentingan bohong. Saya enjoy pasti. Mah kalau kita misal suaminya ngajaknya malam, istrinya nolak berarti dosanya sampai subuh tuh. Betul. Kalau suaminya ngajaknya subuh, Kalau ngajaknya subuh, terus ditolak, sampai kapan dosanya? itu sampai suaminya memaafkan. Sampai suaminya memaafkan Kan dia. itu ada batas waktu sampai subuh. Ini subuh apa sampai duhur? Kenapa sampai subuh? Punten. Karena maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang ada keinginan birahi itu di malam hari itu maksudnya loh. Kebanyakan. Atau Ipan siang meren. Karena Ipan mah pulangnya siang. Ya kan Ustaz? Iya. Kebanyakan malam. Ustaz kan normal ngatain. Kehidupannya nggak normal. Ya beda. Abnormal dia mah ngalong. Gitu. Malamnya kerja. Ya. Oh jadi bukan berarti dosa itu cuma di malam doang. Tidak. Jadi mau ditolak di kebanyakan orang bangkit birahi itu pada malam hari. Makanya kalau nolak sampai subuh karena kebanyakan itu. Oh gitu. Ya karena bahasa hadis kan ada yang metafor ya, ada yang kiasan juga, ya artinya bukan makna yang sesungguhnya. Ada orang yang bilang gini, kok nggak adil sih perempuan aja, laki-laki enggak. Kadang dia misalnya kita mau dia nolak gimana. Ini setelah diteliti ternyata memang ada perbedaan. Kalau perempuan itu sampai 4 bulan masih sanggup bertahan. Ya sehingga kemudian Sayyidina Umar menggilir pasukan itu yang setelah 4 bulan harus pulang karena istri juga pasti punya keinginan untuk itu. Beda dengan laki-laki yang keinginannya tuh harus segera. Nah, maka bahasa hadis itu tuh kalimatnya seperti itu. Dan dilaknat sampai pagi itu juga artinya laknat kan jangankan sampai pagi gitu ya. Yang biasanya terjadi dari awal malam itu menunjukkan waktu gitu kan, waktu yang lama. Yang namanya dilaknat kan nggak ada yang mau, apalagi dilaknat malaikat. Artinya nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mau malam, mau sore, tengah hari gitu kan. Itu maksudnya adalah tidak mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Laki-laki pun mendapat dosa yang sama jika menolak istrinya. Betul, Ya. sama. Ya karena dia juga kan punya keinginan juga. Cuma memang tidak seperti keumuman laki-laki. Perempuan cenderung bisa lebih menguasai dirinya menahan. dibandingkan dengan suami. Oke. Itu sampai 4 bulan aja bisa tahan gitu. Iya. Kalau laki-laki kan beda. Sip kalau begitu. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Wabarakatuh. Tapi hebat, nolak aja dapat 3, gimana nggak nolak ya? Iya benar. Oke, kalau gitu. Tampaknya akan menarik dan banyak sekali pertanyaan lainnya. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Sereman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.